Shalom anak-anak semuanya. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan lagi hari ini ya? Mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan belajar firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau akan menolong kami, memberikan pengertian supaya kami makin mengenal Tuhan Yesus. Kami juga dikuatkan untuk kami melakukan firman Tuhan dengan setia. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, nats Alkitabnya diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 25, kemudian ayat 57 sampai 80. Anak-anak, coba kamu perhatikan sekarang ya. Saya memiliki gambar seperti ini. Nah, menurut kamu, gambar orang dengan pakaian seperti ini pekerjaannya apa ya? Siapa yang tahu? Pernahkah kamu melihat orang yang berpakaian seperti ini pada zaman sekarang? Saya belum pernah melihat ya. Kamu juga belum pernah melihat, bukan? Nah, gambar orang yang seperti ini adalah gambar seorang imam. Pada zaman dahulu ketika bangsa Israel mau beribadah kepada Allah di Bait Suci, mereka harus dibantu oleh seorang imam. Nah, sejak zaman dahulu, sejak Allah menetapkan tentang ibadah di Bait Suci, Allah menetapkan orang-orang yang menjadi imam itu harus dari keturunan Harun. Salah seorang keturunan Harun ada yang bernama Zakaria. Anak-anak, Zakaria tinggal di sebuah kota di daerah Yudea. Dia mempunyai seorang istri bernama Elisabet yang juga keturunan Harun. Alkitab mengatakan mereka adalah orang yang benar di hadapan Allah. Hidup mereka menuruti segala perintah dan ketetapan Allah. Mereka dikatakan kehidupannya tidak bercacat. Artinya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, dan dalam segala perbuatan mereka. Mereka sungguh-sungguh sangat mengasihi Allah. Anak-anak pada waktu itu mereka sudah tua. Mereka tidak memiliki anak karena Elisabet mandul. Mandul itu artinya seorang perempuan yang tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Nah, anak-anak, suatu hari dari rombongan Imam Abia mendapat giliran untuk melakukan tugas imam di Bait Suci. Nah, dari rombongan Abia itu ditunjuklah Zakaria untuk melakukan tugas imam di Bait Suci. Tugas Zakaria sebagai imam pada waktu itu adalah membakar ukupan. Ukupan itu adalah kemenyan yang ditaburkan di atas bara. Nah, ukupan itu menjadi wangi-wangian yang melambangkan doa-doa umat Tuhan ya di hadapan Allah. Anak-anak, pada zaman dulu hanya imam yang boleh masuk ke dalam Bait Suci untuk mempersembahkan korban, untuk berdoa, untuk membakar ukupan ya, dan tugas imam lainnya. Tidak boleh orang sembarangan masuk ke dalam Bait Suci karena Allah yang Maha Kudus hadir di dalam Bait Suci. Bila orang yang bukan imam masuk ke dalam Bait Suci, mereka bisa meninggal. Ya. Nah, anak-anak, mereka tidak akan tahan dengan kuasa Allah yang Maha Kudus. Bahkan jika seorang imam melakukan kesalahan di dalam memimpin ibadat di Bait Suci, maka imam pun bisa meninggal.
Nah, anak-anak, jadi ketika Sakaria masuk ke dalam bait suci, seluruh umat Israel hanya menunggu di luar dan mereka berdoa di luar bait suci. Anak-anak, dengan korban ukupan, mereka mengakui Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang memimpin hidup mereka. Anak-anak, ketika Sakaria melakukan tugasnya membakar ukupan, tiba-tiba ada yang berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Siapa ya? Nah, anak-anak, ternyata waktu itu yang berdiri di sana adalah malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Sakaria. Sakaria sangat terkejut dan dia menjadi takut. Anak-anak, jantungnya pasti berdebar kencang ya. Anak-anak, saat malaikat Gabriel datang kepada Sakaria, itu menakutkan ya, karena Sakaria mengerti bahwa jika Allah mengutus malaikatnya datang, Allah itu sungguh-sungguh hadir di sana dan pasti ada pesan khusus yang akan Allah sampaikan bagi umat Israel. Namun anak-anak, malaikat Gabriel itu berkata kepada Sakaria, dia berkata seperti ini, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Anak-anak, wah, rupanya Sakaria sudah lama berdoa untuk bisa memiliki anak. Dan sekarang Allah mengabulkan doa Sakaria. Anak-anak, tentu itu berita yang menggembirakan bagi Sakaria. Dan malaikat itu juga mengatakan, "Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita karena kelahirannya itu." Wah, anak-anak, Sakaria mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian malaikat Gabriel juga menjelaskan tentang kelahiran Yohanes yang akan menjadi anak Sakaria itu. Nah, ayo kita buka sama-sama dari Alkitab apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria tentang anaknya itu. Nah, di Lukas 1 ayat 15 sampai 17 ya, itu dijelaskan. Coba kamu perhatikan dengan baik ya, apa yang dikatakan malaikat itu tentang anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet istri Sakaria. Nah, anak-anak, pertama malaikat Gabriel memberitahukan bahwa nama yang harus diberikan kepada anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet itu adalah siapa namanya? Betul, namanya harus Yohanes. Nah, kemudian berikutnya apa yang dijelaskan di situ? Di ayat 15 sampai 17. Di situ dikatakan anak itu akan besar di hadapan Tuhan. Dan anak yang dilahirkan oleh Elisabet itu nanti tidak akan minum anggur atau tidak akan minum minuman keras. Dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari kandungan ibunya. Dan dia, anak yang akan dilahirkan, juga akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet itu, yaitu Yohanes, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk apa? Untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran yang benar. Nah, anak-anak, dengan demikian anak yang akan dilahirkan itu menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Anak-anak, sungguh anak yang akan lahir bagi Sakaria itu sangat istimewa, dan dia punya tugas yang khusus bagi kedatangan Tuhan Yesus. Namun anak-anak, ketika semua sudah dijelaskan oleh malaikat Gabriel, ternyata Sakaria tidak percaya. Sakaria mengatakan kepada malaikat itu seperti ini,
bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku juga sudah lanjut umurnya. Anak-anak, Zakaria sudah tua memang. Elisabet juga sudah tua dan bahkan Elisabet mandul. Tidak mungkin dia punya anak. Jadi bagi Zakaria, masa dia akan bisa punya anak? Itu sesuatu yang tidak mungkin, suatu yang mustahil jika dilihat dari keadaan Zakaria dan istrinya. Namun anak-anak, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah keadaan manusia tidak akan membuat rencana Allah gagal. Anak-anak, Allah itu berkuasa melakukan rencananya dengan berbagai cara, termasuk rencana kelahiran Yohanes. Anak-anak, Allah sanggup melakukannya karena melalui kelahiran Yohanes, Allah akan melaksanakan tujuannya yang besar. Nah, anak-anak, maka malaikat Gabriel itu berkata lagi kepada Zakaria, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan akan nyata kebenarannya pada waktunya." Wah, anak-anak, ternyata malaikat Gabriel itu mengatakan kepada Zakaria, sebagai bukti bahwa Allah itu berkuasa, malaikat Gabriel menunjukkan bahwa Zakaria akan menjadi bisu sampai anaknya itu lahir. Nah, anak-anak, sementara itu orang-orang banyak di luar menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran, mengapa Zakaria begitu lama berada di dalam bait suci? Ada apa ya? Apa yang terjadi ya? Mereka menunggu dengan hati yang berdebar. Ini pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Zakaria. Dan benarlah anak-anak, ketika Zakaria keluar, Zakaria tidak dapat berbicara kepada orang banyak itu. Nah, anak-anak, orang banyak itu mengerti bahwa Zakaria telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Zakaria lalu memberikan isyarat, memberikan tanda kepada banyak orang umat Israel yang menunggu di luar itu. Sebab ia bisu, seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat Gabriel. Anak-anak, setelah menyelesaikan tugas imamnya di dalam bait suci dan di dalam keadaan yang bisu, Zakaria pulang ke rumahnya. Anak-anak, Zakaria tetap bisu ketika sampai di rumahnya. Zakaria mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu benar terjadi. Anak-anak, Elisabet kemudian mengandung. Anak-anak, pastilah Zakaria gembira. Elisabet yang mandul itu bisa mengandung. Mereka mengalami bahwa apa yang dikatakan Allah melalui malaikat Gabriel itu sungguh terjadi. Sekarang Zakaria sudah melihat buktinya dan dia menunggu-nunggu saat anaknya lahir. Elisabet selama 5 bulan tidak mau keluar dari rumahnya. Dia tidak mau memperlihatkan dirinya pada orang banyak. Anak-anak, Elisabet mengakui bahwa Tuhan Allah sudah melakukan perbuatan yang ajaib untuk menghapuskan rasa malunya, rasa malu karena tidak punya anak. Anak-anak, pasti Zakaria dan Elisabet sangat gembira ya. Sebuah keajaiban, sebuah mujizat sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Anak-anak, pada waktu usia kehamilan Elisabet sudah 6 bulan, Maria datang menemui Elisabet. Mereka berdua bersuka cita karena mereka sama-sama mengalami keajaiban kuasa Allah. Dan Maria tinggal selama 3 bulan di rumah Elisabet, menyaksikan Elisabet yang mandul sudah bisa
mengandung seorang anak. Nah, anak-anak, ketika tepat pada waktunya, maka Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya mendengar kabar bahwa Elisabet sudah melahirkan. Mereka ikut bersukacita bersama Elisabet. Mereka menyaksikan bahwa Allah telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet. Anak-anak, pada hari yang ke-8 mereka datang ke bait Allah. Untuk apa? Untuk menyunatkan anak itu sesuai dengan adat kebiasaan orang Yahudi, dan mereka mau memberikan nama kepada anak itu sesuai dengan nama ayahnya. Namun Elisabet melarangnya, katanya, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Mereka berkata, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk menanyakan nama apa yang akan diberikan kepada anak itu. Anak-anak, pada saat itu kemudian Sakaria meminta batu tulis, dan Sakaria menuliskan nama untuk anak itu. Sakaria menuliskan nama Yohanes di atas batu tulis itu, sebab Sakaria masih bisu. Sakaria belum bisa berkata-kata, dia hanya bisa menuliskan. Nah, namanya siapa tadi? Betul, Yohanes. Orang banyak di situ jadi heran membaca tulisan Sakaria. Dan tiba-tiba ada yang terjadi. Setelah menuliskan nama Yohanes, mulut Sakaria terbuka. Lidahnya bisa digerakkan kembali. Sakaria bisa berbicara, dan Sakaria saat itu memuji Allah. Anak-anak, melihat semua yang terjadi, orang-orang yang ada di sekitar Sakaria menjadi ketakutan, dan segala peristiwa itu menjadi pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Wah, anak-anak, pasti itu berita yang menghebohkan ya. Anak-anak, orang-orang di daerah itu memikirkan akan menjadi apa kelak anak itu kalau sudah besar. Tetapi anak-anak, Sakaria sudah mengetahui akan menjadi apa anaknya di kemudian hari. Sebab Allah sudah mengatakannya kepada Sakaria. Sebab itu anak-anak, Sakaria menyanyikan pujian bagi Allah. Sakaria penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Coba kita buka dan perhatikan dengan cermat ya. Anak-anak, di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu dituliskan apa yang akan terjadi tentang Yohanes Pembaptis. Itu ada dicatat di Lukas 1 ayat 68 sampai 80. Anak-anak, Sakaria begitu memuji Allah. Ia percaya Allah akan memberikan kelepasan bagi umatnya melalui kedatangan juru selamat dari keturunan Raja Daud, yaitu Tuhan Yesus, seperti yang difirmankan kepada para nabi sejak zaman dahulu dan seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Sakaria juga menubuatkan tentang Yohanes Pembaptis yang akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Anak-anak, Yohanes akan memberikan pengertian kepada umat Tuhan tentang keselamatan berdasarkan pengampunan dosa oleh karena rahmat dan belas kasihan dari Allah. Dan Tuhan akan melawat umatnya dengan surya pagi atau terangnya Allah dari tempat yang maha tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, yang diam dalam naungan maut. Untuk apa?
untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Artinya menolong kita orang-orang berdosa untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, itulah anak-anak yang dikatakan di dalam puji-pujian Zakaria. Wah, itu sungguh nubuat yang luar biasa. Anak-anak, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu juga bisa memuji Tuhan Yesus karena firman-Nya terlaksana tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah melalui malaikat-Nya. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis bertambah besar dan semakin kuat rohnya. Kuasa Allah menyertai Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun sampai hari di mana ia harus menampakkan diri kepada orang Israel. Anak-anak, Allah merencanakan segala sesuatu dengan cermat dan terlaksana pada waktu yang tepat yang sudah ditetapkan Allah. Yohanes Pembaptis sudah Allah tetapkan untuk membuka jalan bagi pertobatan umat Tuhan, supaya umat Tuhan, bangsa Israel, dan sekarang kita mengerti keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, ayat hafalan kita di dalam Lukas 1 ayat 45. Nah, ayo kita akan ucapkan bersama-sama ya. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Anak-anak, sekarang berita pertobatan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu juga bagi kamu dan saya. Allah sungguh menginginkan kamu percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan, sudah diberitakan sejak zaman dahulu melalui para nabi, melalui Abraham, melalui Raja Daud, dan melalui banyak orang-orang pada zaman dahulu. Anak-anak, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Allah berkuasa menyelamatkan manusia dari dosa dengan caranya, yaitu mengirimkan Tuhan Yesus bagi kamu dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menderita. Dia rela menyerahkan dirinya, tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga supaya kamu dan saya memperoleh pengampunan dosa. Anak-anak, adakah anak-anak yang belum pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Hari ini kamu mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jika ada yang mau percaya, kamu bisa mengangkat tanganmu. Dan bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Tinggi, yang telah melaksanakan setiap firman-Nya. Apakah kamu mau selalu memuji Tuhan Yesus? Menaikkan pujian bagi Dia. Dan Tuhan Yesus senang mendengarkan puji-pujian yang kamu persembahkan bagi Dia. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus juga punya rencana yang khusus bagi kehidupanmu masing-masing. Dan Tuhan Yesus berkuasa untuk melaksanakan segala rencananya dalam hidupmu, asal kamu tetap percaya kepadanya. Nah, puji Tuhan anak-anak, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Tuhan Allah Juru Selamat kami yang layak menerima segala pujian dan hormat. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Tuhan yang berjanji dan yang berkuasa melaksanakan segala firman-Mu. Kami sungguh memuji dan mau mengagungkan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau
dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.